schön. Schick sie nach. Halo Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel kita yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Restless 2022. Mengisahkan tentang seorang polisi dan kejadian yang dialaminya usai ia mencoba untuk menutupi sebuah kecelakaan. Sang polisi telah melakukan segala hal, bahkan hal ekstrim guna menutupi kecelakaan tersebut. Namun, hidupnya justru menjadi berantakan saat ancaman demi ancaman mulai datang dari seorang saksi misterius. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Pada malam hari, terlihat Thomas sedang mengendarai sebuah mobil karena ia akan datang ke pemakaman ibunya. Ketika menelpon istrinya, tiba-tiba dia seperti menabrak sesuatu dan setelah itu Thomas pun memutuskan untuk mengeceknya. Sialnya, Thomas tak sengaja menabrak manusia. Awalnya, Thomas hendak menelpon 911, mendadak putrinya Lisa menelpon dan menanyakan keberadaannya. Setelah itu Thomas mengatakan bahwa dia akan cepat menemuinya. Tanpa pikir panjang, Thomas langsung menyeret mayat yang ditabrak ke pinggir mobilnya karena pada saat itu ternyata polisi sedang lalu lalang. Ketika situasi aman, Thomas langsung memasukkannya ke bagasi mobil dan melanjutkan perjalanan. Di waktu yang sama, Thomas juga ditelepon oleh rekannya, tetapi ia tidak mengangkatnya. Kemudian di tempat yang lain, Naomi dan Andre sedang panik karena Thomas sama sekali tidak bisa dihubungi. Padahal mereka sedang dalam situasi yang sangat genting di sini. Andre pun mendesak Naomi untuk segera menghubunginya kembali. Sementara Thomas membenarkan posisi dari mayat misterius itu di bagasi, dia juga menutupi tubuh si mayat dengan jas yang dia miliki. Namun sayangnya saat Thomas melaju, ternyata ada patroli rutinan yang mengharuskan dia menunjukkan kartu identitas dirinya. Akan tetapi, saat Thomas mencarinya kemana-mana, kartu identitas tersebut tidak ada. Dia baru sadar kalau kartu ID-nya berada di saku jasnya, sehingga hal itu membuat Thomas tidak bisa menunjukkan kartu identitas kepada polisi. Kemudian di tempat yang lain terlihat Andre dan Naomi sedang membongkar berangkas kerja milik Thomas, sehingga mereka pun langsung dengan sigap mengambil barang-barang yang dianggap penting oleh mereka. Sedangkan Thomas diminta untuk keluar dan mengobrol bareng polisi patroli. Thomas menjelaskan kalau dia sedang buru-buru karena ada pemakaman ibunya. Atasan polisi yang melihat itu akhirnya menghampiri Thomas dan menjelaskan prosedur yang harus dipatuhi. Saat Thomas mengobrol dengan atasan polisi, terlihat bawahan polisi tersebut melihat-lihat kondisi mobil yang sangat mencurigakan. Setelah beberapa waktu, Thomas diizinkan pergi karena identitasnya sudah diverifikasi sebagai seorang letnan. Kembali ke kantor polisi, terlihat Niagara dan Ratu sedang mengobrol. Di sana Ratu menjelaskan kalau dia mencurigai adanya aktivitas suap dan ada orang yang berasal dari unit Niagara sengaja menutupi kejahatan dari para pengedar narkoba. Di sini, Niagara pun sedikit bingung dengan apa yang disampaikan oleh Ratu karena dia tidak mempercayai bahwa ada salah satu anggota di unitnya ikut terlibat dalam aktivitas suap obat terlarang. Sementara Thomas tampak sudah sampai di rumah duka. Di sana dia bertemu dengan putrinya dan akhirnya dia juga bertemu dengan istrinya. Thomas mencoba untuk mengucapkan salam perpisahan kepada ibunya. Setelah masuk ke dalam ruangan tempat ibunya berada, Thomas terlihat sedih dan langsung menyimpan patung salib yang diberi oleh istrinya untuk dibawa sang ibu ke alam baka. Di sana, penjaga menjelaskan kalau Thomas tidak perlu khawatir mengenai apa yang terjadi karena semua yang ada di situ terekam dalam CCTV. Mendengar hal itu, Thomas langsung melihat CCTV dan melihat ruang ventilasi. Disinilah Thomas memiliki ide untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian Thomas keluar tanpa meminta izin kepada petugas pemakaman. Setelah itu, Thomas kembali ke mobilnya dan memasukkan mayat ke dalam ruang ventilasi. Lalu Thomas kembali dengan membawa beberapa galon ke rumah duka tersebut. Setelah penjaga ruangan disulap oleh Thomas, dia pun pergi karena sebelumnya dia mengatakan bahwa batas pengunjung pemakaman sudah habis. Kemudian Thomas dengan sigap melancarkan aksinya pada si mayat. Akan tetapi pada saat dia melakukan pemindahan mayat ke dalam peti mati ibunya, ada sedikit masalah
karena alat bantu yang dipakai oleh Thomas menimbulkan suara. Sehingga para petugas di sana pun curiga, akan tetapi Thomas berhasil menyelesaikannya tepat waktu tanpa ada celah yang membuat petugas curiga. Keesokan harinya, pemakaman Ibu Thomas digelar dan pemakaman tersebut dapat diselenggarakan dengan baik. Setelah itu, Thomas pun pergi ke suatu tempat. Dia mencoba untuk menabrakkan mobilnya ke mobil yang lain, sehingga hal tersebut dicurigai oleh polisi. Akan tetapi, hal ini dapat diatasi dengan baik oleh Thomas. Dia pun segera pergi ke bengkel dan memperbaiki mobilnya supaya tidak dicurigai sebagai pelaku dari tabrak lari. Kembali ke kantor polisi, terlihat Thomas dan Andre sedang berselisih paham saat berdebat. Pada saat situasi mulai memanas, Naomi masuk dan memberitahukan bahwa mereka harus segera menangkap seorang penjahat. Sehingga baik Andre maupun Thomas bergegas ke ruang senjata dan mengambil beberapa senjata yang memang diperlukan oleh mereka. Di mana di sana terlihat Nico menjelaskan penggunaan dari senjata yang akan mereka gunakan. Setelah mereka mengambil senjata, keduanya pun masuk ke ruangan Niagara. Di sana Niagara menjelaskan bahwa mereka harus menangkap seseorang yang bernama Manuel, yang mana dia ini sendiri adalah seorang pengedar narkoba yang paling dicari oleh Interpol. Melihat hal tersebut, Thomas sedikit tertegun karena ternyata Manuel yang mereka cari adalah orang yang sama yang ditabrak oleh Thomas pada malam hari itu. Meskipun begitu, Thomas mencoba untuk tetap tenang, kemudian Thomas dan kawan-kawan pun langsung pergi ke TKP dan menyebar untuk mencari bukti tentang keberadaan Manuel. Ternyata, tempat TKP tersebut dekat dengan kejadian Thomas menabrak Manuel. Tidak menunggu waktu lama, Thomas pun langsung ke jalan tempat dia menabrak Manuel. Setelah itu datanglah seorang polisi dan menanyakan tentang identitasnya. Thomas pun langsung menjelaskan siapa dirinya dengan kartu ID-nya. Tidak lama muncullah Naomi dan Andre menghampirinya, lantas mereka pun pergi ke tempat CCTV berada karena menurut keterangan polisi di jalan tersebut ada CCTV meskipun hanya menunjukkan satu titik saja. Di kesempatan itu, Thomas bersikukuh untuk pergi bersama dengan mereka agar bisa memeriksa CCTV. Akan tetapi, Andre dan Naomi tidak setuju karena Thomas sedang berduka sehingga menyuruh Thomas istirahat dan menemui keluarganya. Meskipun begitu, Thomas memutuskan untuk bergabung melihat CCTV dengan alasan memberikan makanan kepada Andre dan petugas di sana. Sebenarnya tujuan Thomas ini sendiri adalah untuk memastikan bahwa dirinya tidak terekam di titik buta CCTV daerah itu. Sehingga ketika Andre menjelaskan situasi yang dia lihat dari CCTV, Thomas tampak sangat khawatir dan panik. Meskipun begitu, di sini sebenarnya Andre sedikit curiga dengan mobil yang dikendarainya karena nomor platnya hampir mirip dengan Thomas. Meskipun begitu, kondisi dari sisi buram yang dimiliki kualitas gambar yang rendah. Setelah itu, Thomas pun kembali ke rumah dan dia bertemu dengan istrinya. Di sini istrinya meminta izin untuk menggunakan ruangan yang nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk les yoga. Akan tetapi, Thomas tidak mau karena tempat itu sudah ada yang mengontrak dan hal itu pun membuat istrinya sedikit kecewa. Kemudian Thomas terlihat sedang berlatih tembak dengan Naomi dan dia mendapatkan telepon dari si misterius yang menyatakan bahwa seseorang itu mengetahui apa yang terjadi pada malam itu. Tak hanya menggertak, si penelpon juga mengungkapkan bahwa Thomas telah menabrak seseorang. Di sini Thomas tidak terlalu ambil pusing dan membuat pernyataan bahwa sang penelpon adalah orang yang iseng dan hanya iseng saja. Akan tetapi, orang tersebut ternyata menelpon Naomi dan menyuruhnya untuk memberikan telepon itu kepada Thomas karena Thomas tidak kunjung mengangkat teleponnya. Setelah menerima telepon itu, Thomas pun langsung bergegas ke ruang parkir dan ternyata di ruang parkir orang yang menelpon Thomas berada di sana. Dia membuat sebuah ancaman. Setelah kejadian itu, Thomas kembali bekerja dan dia mengabaikan telepon dari seseorang misterius yang menelponnya berkali-kali. Namun tiba-tiba ada orang yang menendang si pembuat onar itu bernama Milan. Meskipun hal itu membuat Naomi dan yang lainnya sangat geram, tetapi Niagara tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah itu, Thomas pun ke toilet untuk menemui Milan. Mereka mengobrol sembari bertarung dengan cukup sengit. Akan tetapi, sayangnya Thomas kalah dari pertarungan itu. Dikarenakan kalah, Milan pun meminta Thomas untuk mencarikan seseorang yang tidak lain adalah Manuel untuk dibawa ke hadapan dirinya. Di sini Thomas sangat kebingungan, akan tetapi mau tidak mau dia harus melakukan hal tersebut supaya karirnya tidak terancam. Setelah kejadian itu, Thomas pun bergegas untuk ke pemakaman ibunya dan membongkar petinya. Akan tetapi saat dia mengangkat tubuh Manuel, dia menemukan suatu fakta yang sangat mencengangkan, di
di mana ternyata Manuel tidak mati dibunuh oleh dirinya. Ternyata Manuel sudah ditembak mati dan secara sengaja dijatuhkan ke jalan. Lantas tanpa sengaja, Manuel ditabrak oleh Thomas sehingga seolah-olah Thomaslah yang membunuh Manuel. Kemudian Thomas bergegas untuk menuju ke sebuah tempat yang dicurigai sebagai markasnya Manuel. Thomas menemukan sesuatu, di sana tertulis pada sebuah informasi mengenai brankas. Tak lama dari itu handphone Manuel berbunyi dan ada sebuah telepon dari seseorang. Di sini orang itu terdengar sangat marah kepada Manuel karena dia tidak mengangkat teleponnya. Lalu tiba-tiba orang yang menelpon itu curiga bahwa yang mengangkatnya bukanlah Manuel dan menanyakan identitas dari orang tersebut. Namun Thomas tetap diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Kembali ke markas polisi, tampak Naomi sedang menyelidiki seseorang atas permintaan Thomas, di mana orang tersebut menurut Naomi adalah seorang penipu dan peretas komputer yang cukup handal. Lalu Thomas meminta Naomi untuk mencari posisinya dari menit ke menit dan mengirimkan data kepadanya. Di sini sebenarnya agak keberatan karena itu bukanlah otorisasi mereka. Namun Thomas mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas hal tersebut. Tidak lama dari itu, Andre melihat berkas yang telah dikerjakan oleh Naomi, di mana berkas tersebut merupakan hasil dari CCTV yang dilihat oleh Andre tempo hari dulu. Andre semakin curiga bahwa orang yang menabrak Manuel adalah Thomas. Kembali ke Thomas yang sedang menyelidiki seseorang bernama Jackie. Setelah menunggu waktu yang cukup lama, Thomas pun langsung menginterogasi Jackie, akan tetapi Jackie tidak mau membuka mulutnya. Namun dengan sedikit tekanan dan paksaan darinya, Jackie pun memberikan informasi, ternyata Milan mencari sebuah kunci berangkas yang isinya adalah uang penjualan obat terlarang. Milan memanfaatkan posisinya di unit narkoba untuk mengambil sebagian produk tersebut. Dia bertemu dengan Manuel dan bekerja sama untuk menjualnya, di mana obat terlarang akan dicampurkan dengan obat sitaan dan menjualnya di bar pribadi. Bagi setiap orang yang mencobanya walaupun hanya sekali, dia akan ketagihan. Ditambah lagi, penjualan obat-obat terlarang tidak hanya di negaranya saja, akan tetapi ke beberapa negara juga termasuk Tiongkok. Setelah mendengar penjelasan itu, Thomas pun langsung bergegas ke makam dan mencari sebuah kunci. Akan tetapi pada saat pencarian itu datanglah Andre dan memborgolnya. Ia pun langsung mengendarai sebuah mobil. Di sini Thomas menjelaskan apa yang terjadi, di mana Manuel tidak mati karena ditabraknya, akan tetapi sebenarnya Manuel telah mati karena dia ditembak oleh Milan. Mendengar hal itu, Andre pun percaya dan membebaskan Thomas. Kemudian tidak lama dari itu, Thomas pun menerima sebuah telepon dan disuruh untuk menjauh dari mobil. Namun tidak lama, mobil yang dikendarai Andre ditimpa hingga akhirnya hancur. Setelah itu, Thomas yang melihat kejadian itu sangatlah terkejut dan menangis. Meskipun masih berduka, Thomas terpaksa menerima sebuah telepon dari Milan yang menginstruksikan untuk membawa Manuel secepatnya ke hadapan dirinya. Akan tetapi Thomas menolaknya, dia sudah tidak mau diperintah oleh Milan dan dia pasrah akan menerima hukuman. Tetapi Thomas akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Milan yang mendengar hal tersebut hanyalah tertawa tipis dan dia memanggil nama istri dan anaknya Thomas. Tentunya itu membuat Thomas sangat terkejut, ternyata saat ini Milan sedang berada di rumahnya sehingga tanpa pikir panjang Thomas pun menuju ke rumahnya. Di sana, Thomas tidak menemukan Milan, hanya ada istri dan anaknya yang tengah tertidur. Lagi dan lagi, Thomas menerima ancaman dari Milan sehingga ia langsung mengirim anak dan istrinya ke sebuah tempat yang aman. Lalu Thomas langsung ke tempat senjata dan mengambil persenjataan. Setelah itu Thomas pun menyerahkan jasad Manuel kepada Milan. Fakta yang lebih mengejutkan lagi bahwa Thomas telah memasang bom di dalam jasadnya Manuel. Meskipun begitu, bom tidak teridentifikasi oleh Milan. Akhirnya Thomas pun langsung meledakkan bom itu. Tak hanya itu saja, Thomas dan Manuel pun saling bertarung satu sama lain. Di sini Thomas langsung menembakkan senjatanya ke arah Milan. Setelah itu Thomas pun ditangkap dan diinterogasi. Tetapi atasan Niagara meminta kasus Thomas dikubur dalam-dalam karena jika hal tersebut diketahui oleh para atasannya, maka itu akan menjadi kesan yang buruk. Seusai diinterogasi, Thomas pun dikeluarkan dari organisasi. Kemudian Naomi menemui Thomas dan memberikan sebuah benda yang merupakan kunci berangkas yang ditemukan di dalam mobilnya Andre. Thomas pun langsung bergegas menuju berangkas untuk menarik uang. Pada saat sampai di berangkas, ternyata uang yang ada di dalamnya sangatlah banyak. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini.
Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!